ketika suatu barang bukti dokumen itu kita langsung pindai dan merubahnya ke bentuk digital, lebih aman karena bisa aja ketika misalnya ada meminimalisir kerusakan yang terjadi gitu misalnya. Karena kalau nggak salah dengar sih pernah dengar kejadian. Jadi ada barang bukti dokumen. Sebetulnya kalau untuk lihat tipikal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia sih masih konven sih ya, kalau saya lihat yang bisa terbaca tuh layernya masih orang-orang terdekat saja, misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan arsip semuanya. Kembali lagi dalam acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Dan di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema arsip tertata, terdata, dan terjaga. Nah, seperti teman rekan-rekan arsip yang sudah ketahui bahwasanya pada saat pelaksanaan penciptaan arsip, yang kita harus tahu bahwasanya arsip itu memang harus kita laksanakan penataan secara fisik, gitu. Kemudian harus terdata secara data, dan juga yang terakhir harus kita terjaga secara keamanan penyimpanan, penjagaan, dan juga untuk mendukung autentikasi untuk kedepannya. Nah, pada hari ini, di kesempatan episode showcase kita kali ini, kita sudah menghadirkan 2 orang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sama-sama kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip, bagaimanakah arsip itu ditata, terdata, dan juga terjaga. Dan narasumber kita kali ini yang pertama yaitu ada Bapak Ahmad Faisal, SOS CRMO. Beliau adalah spesialis pengelolaan barang bukti. Di tahun 2009 beliau bekerja awal di KPK. Kemudian pada September 2014 beliau mulai bekerja dalam pengelolaan barang bukti pada bagian unit eksekusi di bawah Direktorat Penuntutan. Di September 2016 beliau bekerja sebagai spesialis pengelolaan barang bukti di bawah Direktorat Labuksi. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai ketua salah satu satgas pengelolaan barang bukti di bawah Direktorat Labuksi. Dan kemudian untuk narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Lely Zakiah Gunsar SH. Beliau adalah juga spesialis pengelolaan barang bukti. Di tahun 2009 beliau bekerja sebagai admin penyidikan pada Direktorat Penyidikan Deputi Bidang Penindakan KPK. Kemudian di tahun 2013 mulai bekerja sebagai fungsional muda penindakan. Dan di tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai spesialis pengelola barang bukti muda pada Direktorat Labuksi. Assalamualaikum untuk Mbak Lely dan Mas Faisal. Selamat pagi. Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, kayak wajahnya seger-seger ya. Ini lagi dalam posisi bekerja di kantor atau di rumah? Saya di kantor. Saya WFH. Wow, posisinya ada yang WFH dan di kantor ya. Ini masing-masing sudah ada proporsi tugasnya masing-masing. Oke, Mbak Lely dan Mas Faisal. Kita kan sebenarnya sudah tahu ya bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini memang menangani begitu banyak kasus korupsi dengan nilai yang begitu besar, gitu kan ya. Dan kemudian hal ini pasti nggak akan jauh berkaitan dengan yang namanya dokumen ataupun arsip yang mendukung dalam tindak pidana tersebut untuk membuktikannya, gitu. Nah, dan kalau misalkan kita juga lihat bahwasanya dokumen arsip tersebut pastinya memang harus dikelola dan juga ditata secara baik dari sisi penataan, pendataan, kemudian juga kita harus menjaga keutuhan serta keaslian dari arsip dan dokumen yang kita simpan, gitu, gambarannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan lihat dulu nih, kita pengen tahu sebelumnya, sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dari unit pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi dari KPK itu sendiri? Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan fungsi dari Direktorat Labuksi itu sendiri adalah pelacakan aset,
pengelolaan barang bukti dan eksekusi. Pelacakan aset sendiri, yaitu saya ceritakan sedikit aja ya, karena saya juga bukan dari situ, saya dari subdirektorat pengelolaan barang bukti. Jadi saya coba jelaskan sedikit terkait pelacakan aset dan eksekusinya. Pelacakan aset itu sendiri bertugas ya terkait mencari, men-tracing lah ya, aset-aset daripada tersangka. Sementara dari eksekusi sendiri bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan, baik putusan badan ataupun eksekusi barang bukti, salah satunya itu. Nah, sementara untuk pengelolaan barang bukti sendiri, dia bekerja berdasarkan Perkom 07 tahun 2020 itu dia bekerja dari mulai dari tahapan perkara penyelidikan, kemudian tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan hingga eksekusi. Dia mengelola baik barang bukti atau benda sitaan, baik dalam bentuk dokumen ataupun aset-aset berharga lainnya, sampai nanti akhirnya yang benda sitaan yang sudah menjadi barang bukti itu diputus pengadilan, kemudian berdasarkan amar putusan pengadilan itu dieksekusi oleh dari subdirektorat eksekusi. Begitu kurang lebih dari saya. Oke, itu gambarannya ya. Mungkin dari Mbak. Ya, gambaran gimana? Iya, jadi kalau mau diilustrasikan di Direktorat Labuksi ada tim pemburu asetnya, tim pemburu aset, kemudian ada tim yang menjaga barang buktinya. Terakhir ketika perkara dinyatakan putus atau berkekuatan hukum tetap, nanti akan ada pihak eksekutor yang melaksanakan putusannya. Jadi memang itu gambaran secara garis besar dan keseluruhan ya dari Direktorat Labuksi itu sendiri ya. Iya. Variasinya mulai dari awal pelacakan sampai dengan eksekusi. Wah, ini tahapnya mulai kalau lihat para koruptor ini cukup menyeramkan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa share nih sebenarnya, apa sih pengalaman yang pernah dialami oleh baik itu Mbak Lely ataupun Mas Faisal dalam pelaksanaan tugas untuk mengelola barang bukti? Kan biasanya barang bukti tadi kan disampaikan ada yang berupa barang ataupun tadi dokumen arsip gitu ya, baik yang dalam bentuk saat ini kan bentuknya digital ataupun bentuk konvensional. Mungkin bisa di-share kepada kita semua rekan-rekan arsip. Gimana Mbak? Jadi tadi sebetulnya sudah tergambarkan ya barang bukti apa sih yang kita kelola. Konvensional berarti seperti dokumen atau surat, kemudian ada juga yang digital atau elektronik, ada properti, kemudian ada kendaraan, termasuk juga instrumen keuangan seperti saham, sukuk, dan lain sebagainya, kemudian ada perhiasan, logam mulia, yang beraneka ragam itu gitu. Kalau ngomong pengalaman ya agak sulit di lapangan biasanya terkait dengan pemeliharaan misalkan atau penyitaan terkait dengan barang-barang mewah atau mungkin barang-barang yang sulit untuk dipelihara misalkan binatang ternak atau mungkin barang-barang yang fluktuatif untuk nilainya misalkan seperti saham atau sukuk. Kemudian barang-barang yang mungkin rentan untuk terselip atau hilang, misalkan seperti logam mulia. Kemudian dokumen-dokumen otentik, misalkan terkait dengan kepemilikan aset. Banyak pengalaman menariknya. Jadi lebih ke sebetulnya lebih ke bukan menarik ya, tapi lebih agak hati-hati juga karena semua barang beresiko dan berkekuatan hukum gitu. Gimana kalau dari Mas Faisal nih? Karena kan juga memang sekarang kalau untuk dokumen deh, kita fokuskan terhadap arsipnya nih. Untuk bentuknya elektronik nih, apakah memang ada perbedaan sendiri dalam pengelolaannya atau penyimpanan pada saat melaksanakan penyitaan? Seperti itu. Dokumen elektronik sendiri sebenarnya kita menyimpannya di ini ada server ya, server KPK tuh. Jadi kita simpan di situ tuh semua. Oke. Nah, kalau untuk isi dari biasanya kalau barang bukti elektronik ya istilahnya, isi dari barang bukti elektronik itu sendiri itu yang ngelola ada namanya DNA kalau apa Bu Lely, DNA singkatannya panjangnya digital analisis. Itu disimpan mereka yang mengelola. Tapi kalau untuk dokumentasi digital ini dalam arti gambar dari barang bukti elektroniknya atau misalnya kita kalau untuk barang bukti dokumen itu kita melakukan pemindaian atau scan ya dalam bentuk PDF karena itu untuk memudahkan kita ketika apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini nih. Biasanya sidang-sidang itu biasanya banyak online sidang kan.
sidang online dan kemudian jadi lebih para jaksa-jaksa itu penuntut umum mereka lebih nyaman ketika ditampilkan di dalam bentuk PDF ya, dan menggunakan Zoom, biasanya aplikasi Zoom ketika sidang, dan atau bahkan sebenarnya nanti dengan menggunakan digital itu juga lebih aman ya ketika suatu barang bukti dokumen itu kita langsung pindai dan merubahnya ke bentuk digital, lebih aman karena bisa aja ketika misalnya ada meminimalisir kerusakan yang terjadi gitu misalnya. Karena kalau nggak salah dengar, saya pernah dengar kejadian. Jadi ada barang bukti dokumen dimakan sama saksinya gitu kan, saking mau mencoba menghilangkan. Pernah kejadian kayak gitu. Jadi ketika dihadirkan dalam bentuk digital mau dimakan tuh PC-nya kan nggak mungkin kan, layarnya. Betul Mas. Jadi memang banyak banget ya variasi pengalaman yang tadi kejadian kasus-kasus yang memang bisa menjadi pelajaran gitu ya. Kedepannya harus diapakan. Ini sebenarnya kaitannya nih. Ada kaitannya dengan pertanyaan saya yang ketiga nih, yang ingin saya tanyakan. Tadi kan memang disampaikan juga ada beberapa cara-cara yang dilakukan oleh para koruptor dalam menutupi aset, sengaja disamarkan, sengaja dihilangkan berkas atau aset dokumen lainnya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Abuksi dalam rangka itu menemukan kembali aset-aset yang sengaja dihilangkan ataupun dokumen-dokumen sengaja disamarkan gitu, atau dirusak? Gimana dari Mas Faisal? Sebenarnya ini pertanyaan ini sebenarnya sih yang tepat menjawab sebenarnya sih dari teman-teman pelacakan aset ya, cuma karena pelacak yang kebetulan yang ditugaskan saya dengan Mbak Leli, saya coba menjawab sesuai kemampuan saya. Ini jadi dilihat dari mana sumber dokumen ya. Kalau kita bisa lihat sumber dokumen kan misalnya terkait sertifikat hak milik, berarti sumber dokumennya BPN, artinya mencari ke BPN-nya gitu kan. Baik bentuk misalnya kita dapatkan misalnya berupa kopiannya, nanti tinggal minta legalisirnya. Kurang lebih sih yang saya coba pahami seperti itu gitu. Jadi ke sumber di mana dokumen itu dibuat gitu kan. Jadi di tangan memang dilihat posisi penciptanya siapa gitu ya. Siapa yang menciptakan dokumen awalnya, kemudian itu akan diteliti oleh teman-teman di Direktorat Abuksi. Seperti itu ya, berarti ya. Jadi memang pola runtutan itu sangat diambil ya dalam pelaksanaan di sini pelacakan aset lain sebagainya ya. Jadi memang kita bisa lihat ada alur yang memang harus diketahui juga oleh teman-teman di KPK dalam melakukan pelacakan tadi gitu ya. Ini memang cukup menarik nih sebenarnya pembahasannya nih dalam pembahasan di sini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Leli, gimana Mbak Leli? Iya, jadi teman-teman pelacakan aset pasti awal surat perintah penyidikan terbit itu akan melakukan profiling pasti untuk keluarga terdekat dan segala macam. Kemudian nanti akan ada analisa untuk data awalnya. Kemudian bisa juga dokumen-dokumen yang diperoleh secara spontan, misalkan hasil penggeledahan, kemudian ada hasil wawancara atau coba untuk permintaan informasi yang sifatnya intelijen. Ada pengamatan fisik juga, karena kan sebetulnya kalau untuk lihat tipikal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia sih masih konven sih ya, kalau saya lihat yang bisa terbaca tuh layernya masih orang-orang terdekat saja, misalkan keluarga, kemudian karyawan atau mungkin asistennya, ada juga sudah sampai ke asisten rumah tangga gitu. Kemudian bisa juga ditahan di notaris atau PPAT-nya, atau mungkin di developer proses peralihannya tidak diselesaikan, jadi masih atas nama developer, tidak dipindah tangankan ke koruptornya gitu. Masih sejauh ini sih teman-teman dari pelacakan aset Deputi Penindakan masih dimudahkan dengan modus atau tipikal yang seperti itu. Jadi masih bisa terbaca ya untuk pola-pola yang seperti itu ya. Layernya masih terbaca. Oke. Tadi terkait dengan pernyataan dari Mbak Leli ya. Sebenarnya kan dalam pelaksanaan pencarian dapat melakukan mewawancarai atau menginterogasi dari tetangga ataupun lain sebagainya gitu ya, yang terkait yang bisa memberikan informasi. Juga kemudian informasi itu kan memang harus disimpan ya. Baik itu informasi yang dalam berupa hasil wawancara ataupun apa. Tapi seringkali kan memang mungkin ada 1-2 kesalahan yang sering terjadi di dalam suatu organisasi nih yang kita nggak mungkin mungkiri ya, karena alfa itu pasti adalah 1-5% biasanya pun. Nah di sini biasanya kalau misalkan terjadi kerusakan terhadap suatu barang bukti ataupun arsip yang dikelola,
Sebenarnya bagaimana sih cara penanganannya dari teman-teman KPK gitu? Kalau untuk dokumen sih kerusakan barang bukti itu mungkin berupa dokumen lebih rentan ya untuk rusak karena mungkin banyak pihak yang punya kepentingan terhadap barang bukti. Teman-teman pengelola barang bukti pasti antisipasinya adalah melakukan dokumentasi di awal. Jadi kita rekam atau kita scan barang buktinya untuk menampilkan dokumen asli, dokumen awalnya seperti ini. Jadi kita menjaga bahwa barang itu ketika nanti kembali di kami harus kami pastikan bahwa barangnya sesuai dengan ketika pertama penyitaan. Seperti itu. Kalau untuk penyimpanan sih Mas standar saja sebetulnya untuk barang bukti dokumen, sama seperti pengalaman teman-teman arsip di institusi yang lain sih kalau saya lihat. Seperti itu. Penyimpanannya sih tidak ada yang spesial karena bentuk mungkin yang lebih spesifik atau lebih berbeda adalah dokumen-dokumen barang bukti itu lebih variatif ya. Kadang bentuknya bisa sobekan kertas, bisa seperti hanya tulisan tangan saja, bisa seperti catatan atau post-it, hanya seperti itu saja gitu. Jadi tidak lebih variasi ukuran, jenisnya, ketebalannya gitu. Jadi memang variasi cukup banyak ya kalau untuk bentuk yang seperti dokumen atau arsip seperti itu ya. Nah mungkin ini hal yang penting. Dengan banyaknya bentuk variasi ini silakan boleh Mbak Leli ataupun Mas Faisal menjawab nih. Dalam melaksanakan penataan kan biasanya mungkin kalau rekan arsip yang lain ya bentuknya formatnya sudah standar A4, F4 gitu ya. Kita simpan gitu kan. Tapi memang tidak akan mustahil sebenarnya. Pasti ada dokumen-dokumen ataupun arsip yang bentuknya di luar daripada itu. Tadi kalau untuk teman-teman di Labuksi mungkin sering menemukan bentuknya catatan post-it. Kami pun juga suka ada ya catatan dari pimpinan berupa post-it ataupun apa. Iya, disposisi. Betul, disposisi lain sebagainya. Tapi kalau seperti sobekan kertas lain sebagainya ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman rekan arsip. Bagaimana sih cara melaksanakan penataan arsip tersebut? Kemudian bagaimana cara pendataannya dan menyimpannya seperti apa sebenarnya? Supaya tidak hilang lain sebagainya. Silakan. Kalau sobekan kertas mungkin seperti puzzle saja, kita coba untuk susun, kemudian nanti ketika sudah tersusun, sudah terbaca polanya, sudah terbaca kontennya, pasti kita dokumentasikan gitu. Tapi kalau untuk penyimpanan ya pasti akan kita packing atau dikemas dalam clear pocket atau buku plastik agar tidak terkena bahan-bahan cair ataupun bahan-bahan yang setidaknya akan merusak dokumen. Itu aja sih sebetulnya, nanti akan dimasukkan kotak kemudian disimpan ke dalam rak penyimpanan atau ke dalam box penyimpanan. Itu saja sih, nggak ada. Tapi yang pasti harus kita pastikan kondisi awalnya seperti apa. Jadi bisa kita ceritakan bahwa barang yang disita bentuk awalnya seperti ini, kemudian nanti bisa ditampilkan di persidangan dalam bentuk utuh. Oke, jadi pasti harus ada dokumentasi awal ya pada saat penyitaan awal, bentuknya seperti apa, sampai dengan nanti akhirnya seperti apa, gambarnya seperti itu mungkin ya. Dokumen barang bukti uniknya begitu, jadi karena mungkin banyak pihak yang berkepentingan terhadap barang bukti, jadi bisa saja terjadi sanggahan ketika di persidangan. Jadi kalau bisa semua terrecord dengan baik untuk dari proses penyitaan atau penggeledahan, kemudian dokumentasi, setidaknya semuanya harus ada ceritanya gitu. Mungkin dari Mas Faisal? Terutama yang bentuknya tulisan-tulisan tangan ya, semacam kayak buku-buku harian gitu. Yang pokoknya bentuk tulisan tangan itu kita prioritaskan untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu karena ya saya sampaikan tadi di awal tadi bahwa ini nggak ada tadi kalau misalnya kalau SIM kita bisa nyari ke BPN ya gitu ya. Betul, ada. Jadi nggak ada duplikasinya lain, ini cuma satu, itu kita prioritaskan. Kalau sampai rusak ya hilanglah ya kan gitu. Dan kemudian ya kita dari seluruh yang kita terima, seluruh kita dapat itu kita berikan coding jadi seluruh yang semua yang disita baik dalam bentuk apapun, baik dokumen sampai bentuk-bentuk barang-barang besar itu semuanya kita kasih coding. Jadi nomor 1 di suatu perkara ini ya hanya itu barangnya, tidak sampai tertukar di perkara lain gitu. Oke, berarti memang pemberian kode klasifikasi lain sebagainya itu masuk ke situ ya. Iya.
Dan memang berarti tadi salah satu langkahnya ini sama sih Mas sebenarnya. Kalau di rekan arsip biasa melaksanakan metode duplikasi tadi ya, untuk supaya mencegah kerusakan di dokumen awal, kemudian teman-teman yang akan menggunakan bisa menggunakan yang duplikasinya gitu ya pada saat entah pembukaan atau apa. Kalau mencegah kerusakan sih tidak juga sih. Itu hanya mengantisipasi ketika terjadi kerusakan, kita punya ininya, kita punya fisik aslinya. Oke. Gitu kan. Kita punya kopiannya gitu ketika terjadi kerusakan. Tapi kalau upaya pencegahan kerusakan itu adalah ya upayakan untuk barang ini kita coba koordinasi kepada penyidik ataupun ke penuntut umumnya supaya barang ini, karena mungkin kita tahu ini barang ini ada sesuatu catatan penting, mungkin lebih baik tidak dikeluarkan fisik aslinya gitu kan. Ketika sudah dikeluarkan, lepas dari pengamanan dari kita Direktorat Labuksi ya, kita kan sebenarnya sudah menyerahkan tanggung jawab itu ke mereka ya, ketika mereka mempergunakan keluar ya. Nah, itu yang sebenarnya potensi rawan itu di situ. Selama masih di dalam gedung KPK, dalam kuasa Direktorat Labuksi, khususnya kami pengelola barang bukti, insya Allah kan barang itu nggak kemana-mana gitu kan. Gitu sebenarnya. Oke, siap. Bersambung nih sebenarnya. Ada hubungan lagi dengan pertanyaan saya. Ini pertanyaan yang terakhir, tapi ini cukup penting nih sebenarnya. Tadi sudah disampaikan akan melaksanakan yang namanya duplikasi, kita melaksanakan dokumentasi gitu untuk ini mencegah kerusakan ataupun sebagai antisipatif gitu ya dari teman-teman di Direktorat Labuksi. Tapi mungkin pertanyaan akan sering ditanyakan adalah pada saat melaksanakan dokumentasi ulang kemudian atau duplikasi, biasanya kita mengistilahkan seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih cara teman-teman dari Direktorat Labuksi untuk menentukan dan menjaga autentikasi dari arsip yang diciptakan? Tadi misalkan ternyata fisiknya sudah hampir rusak gitu, kemudian laksanakan duplikasi gitu ya, entah melaksanakan melalui di scan ataupun apa, tapi untuk menunjukkan bahwasanya memang ini autentik dokumennya, ini autentik arsipnya, seperti apa gambar yang dilaksanakan oleh teman-teman Direktorat Labuksi? Untuk autentifikasi sih yang pasti kita kan dari awal kita menerima barang itu ya, suatu dokumen, pertama khususnya dokumen dari penyidik. Ketika penyidik mulai menyerahkan dokumen-dokumen itu ke kita menyesuaikan nih dengan bunyi di penyitaannya. Misalnya di penyitaannya satu buah dokumen terdiri dari bla 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 bla, itu yang kita pastikan bahwa memang bla bla blanya itu semuanya ada di dokumen yang kita terima. Apalagi biasanya kalau ada penyidik yang menitipkan, memang ada yang menyampaikan secara khusus bahwa ini barangnya tolong dijaga baik-baik. Bisa kan satu barang bukti dokumen terutama khususnya ya, itu bisa mengkaitkan perkara-perkara lain gitu. Betul. Itu jadi banyak catatan-catatan yang ternyata terkait dengan perkara lain, dan biasa setelah mereka sudah menitipkan bahwa ini banyak kaitannya. Nah, disitulah kita lebih aware nih sama barang ini, dan kita upayakan memang barang ini ya salah satunya adalah kita punya dan itu sedang dibangun, sistem sedang dibangun, dan sementara sistem tidak dibangun, kita secara manual bahwa barang ini hanya bisa dipergunakan oleh mereka penyidik yang di surat perintah penyidikan. Jadi dari sekian banyak penyidik yang ada di KPK, hanya bisa mereka yang bersurat perintah penyidikan yang bisa menggunakan ini gitu. Surat penyidikan perkara yang melakukan penyitaan terhadap dokumen ini. Begitu pula ke JPU-nya, nggak sembarangan semua JPU penuntut umum bisa menggunakan ini barang. Dan bahkan kami misalnya barang-barang yang ada di saya nggak bisa sembarangan dipakai, barang-barang yang ada nggak bisa dipakai sembarangan soalnya dengan Mbak Leli gitu. Jadi memang kita coba membatasi akses terhadap barang-barang tersebut, dan kita mendokumentasikan dengan baik, dan kita batasi penggunaan supaya tidak selalu barang ini dipergunakan gitu. Bisa jadi ketika sudah didokumentasikan kan bisa, ya tadi saya sampaikan bahwa sidang bisa pakai dokumentasi, dan pemeriksaan saksi bisa menggunakan dokumentasinya. Demikian. Oke, jadi memang alur kehati-hatiannya cukup harus ditekankan ya, karena mulai dari awal teman-teman Labuksi melaksanakan penerimaan barang bukti harus melaksanakan pendataan. Apakah memang sama nih antara yang diserahkan dengan daftarnya? Itu tadi ya, betul. Ya? Kemudian melaksanakan penataan tadi, melaksanakan memberikan kode-kode terhadap setiap barang bukti, gitu ya, sampai akhirnya tadi melaksanakan menjaga keutuhannya, keasliannya dengan melaksanakan pembatasan akses. Wah, ini memang sudah melaksanakan prinsip kearsipan dari awal sampai akhir ya. Apalagi memang ini
kasus-kasus yang terkait masalah tipikor risikonya cukup tinggi dan Betul. kerahasiaannya memang harus dijaga ya. Mungkin dari Mbak Leli ada yang ingin ditambahkan? Iya, sebetulnya sudah tergambar sih tadi bahwa verifikasi dari barang bukti atau penerimaan atau penyitaan sudah bertingkat dari teman-teman penyidik sudah melakukan verifikasi di awal dengan tersita, kita cek barang-barang, kemudian dibenarkan atau tidak oleh tersita bahwa barangnya betul adalah ini. Kemudian bentuknya seperti ini, banyaknya lembarnya sedemikian ini, kemudian catatan-catatan khususnya betul, dibenarkan atau tidak. Kemudian kita mengupayakan proses penyerahan barang bukti itu tidak ditahan. Jadi ketika menerima barang bukti sudah langsung bisa diserahkan oleh penyidik ke teman-teman pengelola barang bukti. Jadi segala mencegah penyalahgunaan ya, atau mungkin nanti ada perubahan barang buktinya gitu. Walaupun nanti dari teman-teman pengelola barang bukti juga akan melakukan verifikasi ulang lagi. Kemudian terkait dengan barang bukti elektronik, ini karena saya mungkin bukan ahlinya ya, tapi yang saya tahu teman-teman dari digital dan analisis menjaga keutuhan dari informasi yang ada dalam device, dijaga hashnya, tidak terjadi perubahan ketika disita sampai nanti akan ditampilkan di persidangan. Jadi mengupayakan agar tidak ada kecurigaan bahwa ada penambahan atau perubahan atau diutak-utik oleh pegawai KPK terhadap data yang ada dalam device. Menghindari adanya manipulasi digital gitu ya yang dilaksanakan ya. Betul, Pak. Oh, tentu saja di situ. Oke, ini cukup banyak memberikan insight kepada kami untuk rekan-rekan arsip semuanya. Tapi sebelum menutup showcase kita pada hari ini, sebenarnya mungkin saya persilakan dulu kepada Mas Faisal dan Mbak Leli untuk menyampaikan closing statement nih kepada rekan-rekan arsip dalam melaksanakan penataan, pendataan dan juga menjaga dari arsip organisasinya masing-masing. Di dalam pengelolaan barang bukti di KPK, walaupun dalam bentuk yang sangat simpel atau mungkin sepele ya, tapi pengalaman sejauh ini memegang peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Hanya dokumen satu lembar pun bisa mengungkap banyak hal, bisa menceritakan banyak hal. Jadi proses penyimpanan, pendokumentasian, pengarsipan posisinya sangat penting ya dalam pengelolaan barang bukti di KPK secara keseluruhan. Tidak dalam posisi menomorduakan barang bukti yang lain, tapi memang sebegitu pentingnya peran dari arsip dan dokumen dalam pengelolaan barang bukti di KPK. Gitu. Jadi perlu dibangun atau penguatan data di database untuk barang bukti karena justru dokumen yang bisa banyak menceritakan banyak hal tentang alur atau kasus posisi ya perkara tindak pidana korupsi. Oke. Ini cukup mantap nih closing statement-nya ya. Satu lembar bisa menggambarkan banyak hal gitu Mbak ya. Itu juga teman-teman buat catatan ke teman-teman arsip Paris gitu ya, dan rekan-rekan arsip bahwasanya arsip itu mungkin dianggap tadi menurut Mbak Leli satu sisi nggak penting menurut kita, tapi bisa memberikan banyak informasi di pihak-pihak yang lain seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Faisal gimana? Oke, buat teman-teman arsip Paris ya berarti ya bisa sampaikan ini bahwa khususnya untuk pengelolaan dokumen itu memang sangat penting ya. Tadi seperti Mbak Leli ceritakan bahwa situ semua menjelaskan banyak hal dalam satu lembarnya aja. Yang pasti jadi dengan pentingnya hal tersebut, artinya kita juga lebih menurut saya sih pekerjaan mencatat itu sangat penting, mendata dengan baik ya kan. Apalagi syukur-syukur kalau sudah punya sistem aplikasi yang baik untuk membangun penataan dan pendataan dengan baik. Intinya gitu aja sih Om. Oh, siap. Aduh. Nih kita harus inilah jangan malas. Jangan menunda. Gitu. Jangan malas. Jangan menunda pekerjaan. Siap. Oke, terima kasih banyak dari Mas Faisal dan juga Mbak Leli. Ini adalah closing statement dari episode kita kali ini di acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Faisal dan juga Mbak Leli dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan tambahan untuk rekan arsip sekalian dan juga para arsiparis. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi juga sebagai pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam unit organisasi rekan-rekan arsip sekalian.
Baiklah, saya Haris selaku host acara ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan arsip yang sudah menyaksikan acara showcase kita kali ini. Dan selalu tetap di Ngosip, ngobrolin seputar arsip karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita akan masuk dalam segmen kuis pada episode kita kali ini. Sebelum itu, kami akan menyampaikan dulu jawaban dan pemenang pada episode sebelumnya. Dan untuk jawaban pada episode sebelumnya adalah, dan pemenangnya pada episode sebelumnya adalah, ya, selamat kami ucapkan kepada para pemenang yang sudah memberikan dan ikut berpartisipasi dalam kuis kita pada episode sebelumnya. Dan untuk hadiah akan segera dikirimkan langsung kepada masing-masing pemenang. Dan untuk pertanyaan pada episode kita kali ini, caranya sama. Ketika teman-teman rekan arsip ingin kembali berpartisipasi dalam menjawab pertanyaannya, silakan mengirimkan jawaban rekan arsip semuanya ke IG kearsipan kami, sebagaimana yang sudah ada di layar. Dan pertanyaan pada episode kali ini adalah, bagaimanakah cara Direktorat Labuksi melakukan penanganan atas arsip atau barang bukti yang diterima? Oke, itu pertanyaan pada episode kali ini. Kami tunggu jawabannya dan salam arsip.